Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Telah aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan rumahku ini bagi mereka yang melakukan tawaf, bagi mereka yang beriktikaf, dan juga bagi mereka yang rukuk dan bersujud kepadaku. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita hingga memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung, yang mendapatkan rahmat, maghfirah, dan juga pembebasan dari api neraka di bulan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan awwaluhu ar-rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar." Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melewati 10 hari pertama dari bulan ini. Kita banyak melakukan aktivitas ibadah kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan saat ini kita telah memasuki 10 hari bulan Ramadan yang kedua. Kita dengan sadar diri telah mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu maghfirahnya untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya juga di 10 hari terakhir ini. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di mana bagi mereka yang mendapatinya akan mendapatkan keuntungan dan anugerah dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, janganlah kita menjadi kendur semangatnya untuk menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, mari kita tingkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah berserta para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka beliau semakin mengencangkan tali ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malam-malamnya, dan juga beliau membangunkan sanak keluarganya untuk beribadah bersamanya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam rangka memfokuskan ibadah-ibadah tersebut, beliau di 10 hari terakhir ini juga menunjuk atau menggunakan masjid sebagai tempat untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini menjadi syariat bagi umatnya setelahnya, yaitu yang disebut dengan i'tikaf di bulan Ramadan. Hal ini bertujuan karena masjid memang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan juga karena di dalam masjid seseorang yang beribadah akan merasakan ketenangan dan juga kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini juga, maka
mudah baginya untuk berintrospeksi, menyadari dan juga menyesali akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga dengan sadar diri kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa amal yang dianjurkan dalam 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran, dan itu dilakukan oleh Rasulullah, karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan ini beliau bersama Jibril alaihissalam bermudarasah dan juga menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap hari, ada di antara mereka yang menghatamkannya dalam 3 hari, dan juga ada di antara mereka yang menghatamkannya dalam 10 hari. Dalam hadis juga banyak disampaikan terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min ayatil Qur'ani falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Tidaklah aku menyampaikan bahwa barang siapa membaca alif lam mim dalam surat Al-Baqarah berarti dia mendapatkan satu kebaikan saja. Tidak, karena dia sesungguhnya telah membaca 3 huruf, maka dengan 3 huruf itu aku melipat gandakan pahalanya menjadi 30 kali lipat. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syakkun falahu ajran." Bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran maka kelak akan membersamai para malaikat yang mulia, dan bagi mereka yang terbata-bata dan sulit dalam membaca Al-Quran, maka sesungguhnya bagi mereka 2 pahala sekaligus, pahala membaca Al-Quran dan juga pahala kesusahan yang mereka alami saat membaca Al-Quran. Para pemirsa Bartu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu indah bulan Ramadan ini telah memberikan kepada kita beragam menu ibadah yang mana Allah akan melipat gandakan pahalanya. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Mudah-mudahan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan juga janji Allah terkait dengan pembebasan diri kita dari api neraka akan dikabulkan olehnya. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.